Haleluya. Kita lanjutkan seri pemahaman firman dengan topik masa raya Israel, bagian keempat, tentang hari raya roti fatir. Bagian-bagian kitab suci yang membicarakan perayaan roti tak beragi atau roti fatir adalah Imamat 23 ayat 6 sampai ayat 8, Keluaran pasal 12 ayat 8, ayat 15 sampai ayat 20, Keluaran pasal 13 ayat 3 sampai 10, Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai ayat 8, Bilangan 28 ayat 17 sampai ayat 25, Imamat 23 ayat 6 sampai ayat 8 itu merupakan ketetapan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel lewat Nabi Musa. Dalam perjanjian baru, aplikasi dari roti fatir atau hari raya tak beragi, hari raya roti tidak beragi itu dalam Matius pasal 26 ayat 17 sampai ayat 19, Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai ayat 21, Injil Lukas pasal 1 ayat 2, 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya baca dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 6 sampai ayat 8. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah ketetapan ilahi yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Musa agar supaya bangsa Israel merayakan hari raya roti tidak beragi dalam rangkaian masa raya Paskah. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bahwa masa raya Paskah itu dibagi dalam 3 perayaan. Paskah kita sudah bahas, dan sekarang kita masuk pada hari raya roti fatir atau hari raya roti tidak beragi. Dan kemudian nanti kita akan masuk pada hari raya buah bungaran atau hari raya buah sulung. Jadi ini adalah ketetapan ilahi yang bangsa Israel harus memperhatikan. Nah, pelaksanaan perayaan roti tidak beragi khususnya dilaksanakan pada tanggal 15 petang. Jadi mereka setelah Paskah tanggal 14, tanggal 15 petang mereka mulai melaksanakan hari raya roti fatir. Mulai pada matahari terbenam mereka akan makan domba kurban dan roti tidak beragi pada perjamuan Paskah yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Seder atau hari raya memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Setiap kepala keluarga segera menyingkirkan semua jenis ragi di seluruh bagian rumah. Dan itu berlangsung selama 7 hari. Semua jenis ragi itu harus disingkirkan dari rumah-rumah Israel. Selang waktu tersebut, semua anggota keluarga hanya akan makan roti tidak beragi. Apabila didapati ragi atau makanan yang mengandung ragi selama waktu tersebut, maka orang itu akan ditumpas. Jadi ini adalah suatu ketentuan yang harus bangsa Israel memperhatikan. Bahwa Paskah di mana penyembelihan anak domba, darah yang diambil dan digosokkan pada ambang atas dan kedua tiang pintu. Tanggal 15-nya, besoknya pada petang, itu kemudian mereka akan mulai melaksanakan hari raya roti beragi dengan tanda bahwa mereka menyingkirkan, itu setiap kepala keluarga harus menyingkirkan semua jenis ragi di seluruh sudut-sudut rumah mereka. Dan sementara itu selang 7 hari lamanya mereka akan makan roti tidak beragi. Jadi mereka
akan melaksanakan itu sebagai yang dikenal sebagai hari raya memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang disebut Seder. Nah, dengan berlalunya waktu, masing-masing elemen perjamuan Paskah memiliki arti rohani dan simbolis. Roti yang dipanggang buru-buru pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir pada masa Yesus dikenal sebagai matzah. Jadi pada masa Yesus, ya setelah sekian ratus tahun kemudian, pada zaman Yesus, hari raya itu, ya, yang ditandai dengan roti yang dipanggang buru-buru itu dikenal dengan matzah. Lalu kemudian ada sayur pahit yang akan dimakan bersama dengan roti tersebut dalam perjamuan Paskah. Nah, lambang tersebut itu berkaitan dengan nasib pahit atau kehidupan pahit bangsa Israel dalam masa perbudakan, yang dikenal dengan suatu pernyataan maror, ya, maror. Jadi itu adalah mereka akan merenungkan betapa pahitnya kehidupan nenek moyang mereka atau kaum Israel pada waktu mereka sedang berada di Mesir selama 430 tahun menjadi budak di sana. Nah, juga mereka pada zaman Yesus sudah dikembangkan beberapa tambahan dari makanan pada hari raya Roti Fatir itu dengan campuran buah kacang, yaitu karoset namanya, yang mempunyai arti begini: karena teksturnya yang kasar, campuran tersebut melambangkan adukan semen yang dicampur oleh orang-orang Israel di Mesir pada waktu itu. Pada waktu mereka itu harus membangun menara-menara kota Babel dan bukan kota Babel, tapi kota-kota di Mesir, dan juga termasuk istana Firaun. Itu semuanya itu mempunyai gambaran-gambaran yang akan melekat pada pikiran orang-orang Israel betapa luar biasanya kehidupan dari bangsa Israel pada masa mereka berada di Mesir. Dan untuk itu selama masa 7 hari, ya, perayaan Roti Fatir ini, produk-produk yang beragi tidak digunakan atau apalagi dimakan. Dengan memilih secara sadar untuk menghindari makanan-makanan seperti itu, mereka yang merayakan Roti Fatir secara terus-menerus diingatkan oleh perayaan tersebut pada identitas mereka. Mereka sebagai orang Yahudi. Pada perjamuan Seder, kepala keluarga akan menyiapkan piring makanan, kemudian ditata di setiap keluarga atau tamu yang berkunjung ke rumahnya, dan semuanya akan duduk melingkar meja makan besar. Di atas masing-masing piring itu tertata 3 potong matzah, irisan tipis roti tak beragi. 2 potong untuk melambangkan potongan-potongan roti tradisional yang dipasang di bait Allah kuno pada hari Sabat dan perayaan-perayaan. Dan potongan yang ketiga untuk melambangkan Paskah bagi diri sendiri. Inilah beberapa hal yang kemudian berkembang dalam kehidupan orang Israel pada masa perayaan hari raya roti tidak beragi. Seder dikatakan harus dilaksanakan, dilengkapi dengan Haggadah, itu yang kemudian berkembang di dalam masyarakat Yahudi. Yang bahasa Ibrani itu maksudnya adalah cerita Paskah. Jadi Seder, ya, di mana mereka akan makan roti tak beragi itu harus ada cerita tentang Paskah. Ya, jadi itu sudah dibukukan, dan buku itu sudah berusia 2000 tahun yang berisi kisah-kisah menakjubkan tentang terlepasnya Israel dari perbudakan Mesir serta berbagai keajaiban seputar pembebasan. Ya. Dan itu memiliki unsur konsisten yang menghidupkan setiap perayaan Roti Fatir ini, yang merupakan sambungan yang hidup ke masa lalu. Jadi mereka, kalau sekarang mereka laksanakan, seolah-olah mereka menyambungkan kehidupan mereka dengan
nenek moyang mereka di masa lalu yang mengalami masa-masa luar biasa sekaligus mujizat Allah yang terjadi yang membawa mereka keluar dari Mesir. Di samping berisi kisah-kisah keluarnya Israel dari Mesir, maka buku Haggadah juga berisi mazmur pujian, lagu-lagu pujian, sekaligus ajaran-ajaran moral pada para nabi-nabi dan lain-lain. Dan ini adalah hal-hal yang diperhatikan oleh orang-orang Israel. Semuanya itu diberikan kesempatan untuk dihayati, direnungkan, supaya mereka tahu bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar terhadap bangsa Israel pada masa yang dahulu, dan hal yang sama akan terus terjadi apabila mereka terus membangun kepercayaan mereka secara total kepada Tuhan Allah mereka. Nah, Hari Raya Roti Fatir ini, menurut seorang teolog yang bernama Dr. Baker, dia berkata, perayaan ini dimaksudkan untuk memperingati keluarnya orang Israel dari Mesir, suatu pembebasan dari perbudakan dan peringatan yang terus-menerus untuk menjauhkan diri dari segala dosa. Jadi ini adalah hal yang bukan cuma sekadar sebuah memorize untuk memperingati, tetapi ini menjadi suatu motivator untuk mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, menghindarkan diri dari dosa. Dan ini juga kalau Hari Raya Roti Fatir ini diaplikasikan dalam kehidupan orang-orang percaya, ya, maka ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting supaya orang-orang percaya kalau sudah berada di dalam Kristus itu akan terus berusaha untuk menghindarkan diri daripada hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Kita memang tidak akan makan roti seder atau roti fatir, ya. Tetapi maksudnya bahwa kita harus dalam kepercayaan kita kepada Tuhan itu langsung mengambil sikap yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti pada Hari Raya Roti Fatir, seluruh orang Israel harus berusaha menyingkirkan semua ragi yang ada di dalam rumahnya. Maka demikian juga dengan kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai roti yang turun dari surga. Karena Dr. Thompson berkata dalam bukunya The Feast of the Lord, ya, dia berkata begini, Kristus adalah roti yang tidak beragi bagi kita. Dia telah turun dari Bapa surgawi tanpa mewarisi dosa. Dia benar-benar suci, tabiatnya tidak tercemar ragi dosa. Dari segenap ratusan juta umat manusia yang pernah lahir di bawah kolong langit ini, satu-satunya orang yang dilahirkan tanpa dipengaruhi oleh kuasa dan wewenang dosa dalam hidupnya adalah Yesus Kristus dari Nazaret itu. Jadi kita lihat bahwa roti fatir yang dimakan atau dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk peringatan hari raya tersebut itu sebenarnya menggambarkan tentang Yesus Kristus sebagai roti tak beragi yang turun dari surga, yang kemudian diminta untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, ya, makan atau menyatu dalam kehidupan itu, ya. Roti tidak beragi memang adalah Kristus sendiri. Dia adalah Allah, tetapi dia kemudian mengambil rupa manusia. Dia adalah roti yang turun dari surga, seperti yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 6 ayat 51. Ya, dia adalah roti yang turun dari surga. Apabila perayaan Paskah mengekspresikan aspek-aspek keselamatan yang luar biasa, ya, maka memang roti fatir juga itu menggambarkan hal yang sama, tetapi aspek-aspek yang digambarkan di sana itu merupakan respons kita, sikap kita karena keselamatan kita telah terima. Apa yang harus kita buat? Itu adalah hal yang penting. Karena memang kalau kita berbicara roti tidak beragi, kita berbicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang harus kita perhatikan baik-baik di dalam kehidupan ini. Karena Kristus yang datang menyelamatkan kita itu memang
Dia telah menyerahkan seluruh kehidupannya untuk kepentingan keselamatan kita, maka kita juga yang telah diselamatkan harus menyatu dengan kehidupan yang sama dari Yesus Kristus yang tidak dicemari, dipengaruhi oleh dosa. Dan kita harus mengambil suatu keputusan untuk sama seperti bangsa Israel menyingkirkan semua ragi-ragi yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita, baik kita secara pribadi dan juga keluarga kita dan semua yang ada bersama-sama dengan kita saling memberikan petunjuk, memberikan nasihat kepada sesama kita supaya benar-benar kita menghormati pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita, seperti bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan Mesir untuk berjalan keluar menuju tanah perjanjian. Respon yang harus kita lakukan sebagai suatu tanda rasa syukur kepada Tuhan adalah kita menyingkirkan semua ragi. Pada kali berikut, ya, saya akan berbicara tentang apa pengertian ragi secara sesungguhnya, ya, yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi memang sangat penting bagi bangsa Israel. Maka itu setiap tahun mereka kemudian akan tiba pada tanggal 15 bulan Abib, ya, sampai tanggal 21 mereka akan melaksanakan perayaan roti tidak beragi. Dan itu terus-menerus mereka lakukan. Mereka konsisten sejak awal, sejak mereka ada di Sinai, dan kemudian instruksi itu turun, dan kemudian bangsa Israel dalam perjalanan berusaha untuk melaksanakannya sampai mereka sudah tiba di tanah perjanjian. Sampai pada hari ini mereka tetap melaksanakannya, tapi mereka melaksanakannya secara ritual dan tradisional. Jadi mereka melaksanakannya sebagaimana yang diperintahkan kepada nenek moyang mereka, yaitu mereka akan makan domba Paskah, dan mereka dalam keadaan yang cepat mereka harus buat roti tidak beragi. Lalu sementara itu setiap hari selama 7 hari mereka akan menyingkirkan semua ragi dari dalam rumah mereka. Dan itu sampai sekarang mereka lakukan secara ritual tradisional. Kita tidak melaksanakan seperti itu, karena roti yang kita terima itu adalah kehidupan Kristus. Seperti pada waktu dia dalam perjamuan Paskah, dia kemudian mengambil roti, dia memecah-mecahkannya, ya, dan kemudian dia berkata, inilah tubuhku, ya, yang diserahkan bagi kamu, makanlah, ya, makanlah. Dan itu adalah pernyataan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kita menerima dia, kita percaya kepadanya, dan kita menyatu dengan kehidupannya dalam firman-Nya. Kemudian kita meresponinya dengan kita menyingkirkan semua ragi-ragi dosa yang mungkin ada dalam pikiran, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Kepada anak kita berusaha untuk membuang, supaya dari waktu ke waktu kita akan mengalami keajaiban kasih dan pertolongan Kristus, sehingga keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu akan betul-betul terpelihara, dan kemudian kita akan dibawa terus kepada kehidupan yang lebih baik lagi pada hari-hari yang akan datang. Jadi hari raya roti tidak beragi itu bagi bangsa Israel, mereka melaksanakannya dalam bentuk ritual, dalam bentuk ambil domba pada tanggal 14 disembelih, lalu kemudian dipanggang itu domba, ya, dipanggang, dan kemudian sementara itu dibuatkanlah roti tidak beragi, ya, oleh keluarga-keluarga. Lalu kemudian dimakan, ada ditambahkan sayur pahit di sana, dan semua itu adalah gambaran-gambaran supaya mereka bisa merenungkan bahwa kehidupan di Mesir itu sangat berat sekali. Kehidupan di Mesir itu ya penuh dengan tekanan, penuh dengan kepahitan, tapi Tuhan telah membebaskan. Dan kemudian mereka dalam perenungan itu mereka bersuka cita, dan kemudian mereka diizinkan Tuhan untuk berjalan terus untuk mencapai tanah perjanjian. Dan itu adalah gambaran untuk kita pada hari ini, supaya kita
memperhatikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kita. Kehidupan yang lama kita harus renungkan, itu cukup berat. Kita pasti binasa, tetapi seperti dikatakan oleh Alkitab, bahwa barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal, itu harus diresponi dengan sikap kita untuk tidak lagi berbuat hal-hal yang salah, menyakiti hati Tuhan, meninggalkan dosa, dan kita berjalan dalam kekudusan, di dalam sukacita, dan menyatu dengan kehidupan baru di dalam Kristus Yesus. Nanti kita akan berjumpa pada sesi pemahaman Alkitab berikutnya pada bagian yang kelima. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami menyadari bahwa kehidupan lama kami itu kehidupan yang sangat buruk, dan terima kasih karena Tuhan telah menyelamatkan. Maka itu kami harus mengambil satu sikap untuk membuang semua jenis ragi, dosa, kesalahan, kekeliruan yang kami lakukan untuk tidak kami lakukan lagi, dan kami akan menerima berkat-berkat baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.